Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala idzan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul usikum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'i wa ta'ati wa in ta'amaru alaikum abdun fa innahu man ya'ishu fa sayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ila akhir hadis. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisu hasan sahih. Wa qala aidan man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu muttafaqun alaih. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaqula. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibadallah rahimakumullah, sidang salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan kalimat rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan bagi hamba Allah yang usianya sudah menginjak 40 tahun ke atas, sempurnakan dengan kalimat wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Semoga kita yang hadir termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena informasi dalam surat Al-Mulk ayat 23, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Kita memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan yang sedikit. Yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
Selain rasa syukur kepada Allah, kuatkan kesabaran kita. Sama-sama sudah kita rasa hari ini kesempitan. Kemudian juga yang sama-sama sudah kita lihat secara pemahaman umum tidak sebagaimana mestinya kita melaksanakan kondisi normal. Kondisi hari ini kita harus lebih menguatkan kesabaran dan banyak memohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Akhir zaman sudah mendekati. Ibadah Allah rahimakumullah, khatib mengajak kuatkan kesabaran kita dengan kalimat Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Mohon kepada Allah agar kita dianugerahkan kesabaran dan mohon juga kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan berserah diri. Karena hari ini yang namanya kematian sudah dalam bayang-bayang, tidak mengenal usia, tidak mengenal tua maupun muda. Untuk itu kita harus iqdad dengan sebaik-baiknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibadah Allah rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini yang mudah-mudahan bermanfaat, khususnya yang hadir pada kesempatan kali ini dengan tema kembali kepada fitrah yang hakiki. Secara kaidah dasar dari yang akan disampaikan mengacu dari surat Al-A'raf, surat ke-7 172 dan surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30. Allah mengingatkan kepada kita secara istimbat bahwa hakikatnya seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah telah menyatakan kesaksian di alam rahim. Setelah proses alam rahim, maka dituntut secara uluhiyah. Karena ketika di kandungan, secara tauhid rububiyah tanpa terkecuali. Biarpun orang musyrik ketika ditanya oleh Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Saya kulun Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Tetapi ketika sudah balik dan sudah jatuh mukallaf, maka dituntut secara uluhiyah. Syarat dan rukunnya dalam kitab Fathul Majid yang coklat, surutus syahadah yang sama-sama sudah kita pahami, sudah dimengerti. Ketika syarat-syarat uluhiyah, maka harus didasari dengan fa'lam annahu la ilaha illahu. Harus didasari ilmu. Karena tertolak ketika di alam rahim secara fitrah, seharusnya kita lanjutkan secara tauhid uluhiyah, bukan secara rububiyah saja. Apa yang dimaksud? Secara uluhiyah, ketika seorang menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwasanya aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bimakna la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. La yalihu uluhiyah. Ini harus diestafetkan, harus dilanjut. Karena ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah dalam hadis arba'in yang kedua, ya Muhammad akhbirni anil Islam, maka Nabi kita Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya fitrah sebagaimana isyarat dari surat Ar-Rum ayat 30, diperintahkan kita untuk meluruskan wajah kita yang secara kaidah sama-sama sudah kita pahami secara disiplin ilmu. Yang dimaksud fitrah menurut tafsir Qurtubi yaitu adalah kesucian. Makna daripada fitrah dari Ibnu Katsir berpendapat bahwa fitrah adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian dari tafsir Tabari yaitu murni atau ikhlas. Kemudian dari tafsir Hamka menjelaskan bahwa tidak jauh beda dengan tafsir Tabari, yaitu asli atau murni, ya, jiwa selalu menerima dengan kebenaran dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Kemudian menurut tafsir Al-Marugi dijelaskan makna daripada fitrah adalah kecenderungan ingin menentukan, menyikapi kebenaran. Inti dari semua tafsir yang dimaksud di sini yang tidak lain secara istimbat, fitrah seorang manusia yang diciptakan Allah harapannya terjaga kesuciannya dari di alam rahim sampai ketika hidup, sampai ajal datang, dengan harapan mampu menjadi orang-orang yang dalam kefitrahan, dalam kesucian.
Memang ada kaidah-kaidah fitratul Islam, bersuci, hitan, mencukur kumis, memotong kuku, itu bagian daripada fitrah yang terkecil. Tapi fitrah secara hakiki di sini yang sama-sama harus kita pahami, yaitu hati suci menerima hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnaka ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil kha'inina khasima. Al-Qur'an sebagai pedoman, Al-Qur'an sebagai sandaran. Dan hari ini sama-sama sudah kita maklum dan kita memahamkan dengan sebenar-benarnya bahwa syariat ini belum tegak. Maka kita diperintahkan untuk meneruskan fitratul Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang tidak lain yang disyariatkan dalam surat 42 Asy-Syu'ara ayat 13, yang telah diwasiatkan kepada para nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi, termasuk berjamaah alias kebalikan daripada tafarruq pun fitrah daripada kesucian Islam. Artinya yang sama-sama kita pahami secara sederhana, fitrah itu artinya mengikuti aturan-aturan Allah baik secara jiwa maupun secara aplikasi kehidupan. Ini secara sederhananya seperti itu. Walaupun mungkin secara disiplin tafsirnya begitu banyak sehingga bisa diambil garis kesimpulan, kalau kita ingin memurnikan fitrah kita, maka wujudkan dengan yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid secara rububiyah, tauhid secara uluhiyah, tauhid secara asma wa sifat. Di dalamnya ada hukmiyah, ada mulkiyah, dan seterusnya. Begitu pula kita harus wujudkan dalam arti fitrah yang hakiki, yaitu komitmen melaksanakan ubudiyah. Karena tugas kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Termasuk secara khas yang hari ini kita laksanakan atau kita usai, yaitu Ramadan selama 30 hari ini, maka targetnya agar kita komitmen dalam melaksanakan ubudiyah, di mana ubudiyah bertujuan agar kita menjadi hamba yang fitrah tadi, hamba yang suci. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi sudah disebut dalam mukadimah, intinya bagaikan bayi yang baru dilahirkan, suci secara lahir, suci secara batin. Inilah yang sama-sama harus kita maknai dengan fitrah, sehingga jiwa menjadi jiwa yang takwa, bukan yang fujur. Fujuraha wa taqwa, yang takwa bukan yang fujur. Inilah fitrah. Selalu berjamaah, tidak berfirqah, fitrah. Berhukum dengan hukum Allah, fitrah. Itulah fitrah yang diharapkan oleh kita setelah kita output selesai Ramadan. Maka selanjutnya adalah komitmen. Setelah komitmen adalah istiqomah. Yang dimaksud adalah memelihara karakteristik yang terpuji atau alias akhlak. Jadi 3 komponen ini harus ada dalam diri kita, wujud daripada fitrah. Kembali kepada kaidah yang pertama, tauhid. Dalam kaidah surat 23 Al-Mu'minun di ayat 51 sampai dengan 54, mudah-mudahan menjadi renungan buat kita. Awalnya din yang satu adalah din tauhid, dibawa oleh para nabi, para rasul. Rasul yang pertama Nuh alaihissalam, rasul dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, membawa tauhid yang sama, la ilaha illallah, yang namanya Islam. Inilah fitrah yang pertama, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya diterangkan, maka pengikut-pengikut daripada nabi itu membuat pecah-pecahan, membuat golongan-golongan. Dalam keterangan hadis yang lain bahwa Nasrani sebelum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Datang Nasrani, secara kaidah memang ada 2 tafsir. Ada bentuk penjumlahan, datang lagi Nasrani jadi 72 Nasrani, datang lagi satu lagi Islam, terpecah menjadi 73 golongan. Ada yang juga menafsirkan secara definisi khusus sendiri-sendiri. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Terlepas daripada hal-hal tersebut, kita renungkan isyarat Nabi, kuluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidatan. Siapa yang dimaksud? Ahlu sunnah wal jamaah, aku dan para sahabat di atasnya.
Siapa mereka? Yang tentunya orang-orang yang selalu menjaga dalam kefitrahan. Fitrahnya Allah dijaga, fitrahnya Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh manusia tersebut sehingga dia akan selamat daripada api neraka. Karena fitrahnya Nabi Adam alaihissalam awalnya adalah di surga, karena tidak mentaati Allah, berlaku zalim, akhirnya diusir daripada jannahnya Allah. Nah, kembali kepada kita. Kalau kita ingin kembali kepada fitratul Islam, fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, tauhid kita harus murnikan, bersih daripada kesyirikan. Yang kedua, wujud daripada ubudiyah kita lakukan secara aplikasi, sebagaimana pernyataan kita hanya Rasulullah sebagai figur, hanya Rasulullah sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibadallah rahimakumullah. Poin yang kedua ini, target yang sama-sama harus kita pahami dari surat Al-Baqarah surat kedua 183 adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Tentunya kita bertanya-tanya, untuk apa takwa? Yang jelas pertama, di dunia Allah kasih DP. Dalam surat At-Tolak ayat 2-4, orang yang bertakwa akan diberikan solusi jalan kehidupan. Setiap masalah orang yang beriman, Allah sudah sediakan solusi atau jalan keluar. Bahkan bukan hanya itu saja, rezeki yang tidak disangka-sangka harus dipahami oleh kita. Rezeki bukan hanya sebatas uang, bukan hanya materi, kesehatan dan sebagainya. Termasuk hari ini kita bisa melaksanakan dengan aman, dengan baik, ini pun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sempurnakan dengan tawakal, maka Allah akan penuhi hajat kita. Itu baru DP di dunia. Sedangkan di akhirat, dalam surat Maryam, mereka orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan daripada api neraka. Dan orang-orang yang berlaku zalim bertekuk lutut dan tinggal di dalamnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang jelas, fa inna khairal jadi takwa. Takwa merupakan bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan secara disiplin ilmu kita sama-sama tahu, ketika nanti bumi ini dihancurkan oleh kiamat, kita berada di pada masa 50.000 tahun. Dan saum yang kita laksanakan pada hari ini nanti akan mengantarkan syafaat, sehingga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad tidak merasakan lapar, haus dan dahaga. Kita bersyukur kepada Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Yang dituntut selanjutnya yang ketiga adalah kita istiqomah. Ketika hamba menjadi orang yang istiqomah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran, kesedihan. Inilah yang sama-sama harus kita lalui. Fitrah dalam arti suci, baik jiwa, lahir maupun batin, dan sesuai dengan aturan-aturan dan hukum Allah. Inilah yang bisa disampaikan pada khutbah singkat ini. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Istimbat daripada khutbah kesempatan kali ini. Yang pertama, khatib mengajak dalam kondisi apapun, bila Allah memberikan kepada kita kelapangan, kesehatan, sikapi dengan syukur. Yang kedua, bila sebaliknya, bersikap sabar. Karena dalam hadis yang sudah sangat masyhur, Allah sangat takjub kepada orang yang beriman. Bila mereka diberikan nikmat, anugerah nikmat, mereka bersikap syukur. Sebaliknya ketika mereka diuji, mereka berlaku sabar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, kuatkan kesabaran kita. Karena isyarat-isyarat akhir zaman ini sudah sama-sama kita pahami dan sudah sama-sama kita yakini. Dari tanda-tanda kiamat yang sugro, semuanya sudah terjadi. Tinggal nunggu yang kubro. Tidak perlu saya jelaskan, insya Allah sudah sama-sama dipahami. Kuatkan kesabaran, kuatkan ibadah sebagaimana wujud tauhid tadi, agar kita menjadi hamba yang selalu dalam keadaan fitrah. Kemudian ibadah, targetnya adalah takwa, mencontoh Rasul dengan ittiba dan mahabbah. Insya Allah predikat takwa akan diraih oleh kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang selanjutnya, istiqomah. Apapun kondisinya, ketika hamba-hamba yang menyatakan Allah Rabbnya, maka Allah akan memberikan naungan ketentraman yang insya Allah bagi orang-orang yang beriman, Allah berikan saja'ah, ataupun dalam kaidah lain sakinah.
Janji Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman ke dalam hati orang-orang yang mukmin. Maka untuk itu, imankan hati kita kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita tundukkan mata hati kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, yang telah lampau, yang sekarang ini, lebih-lebih yang akan datang. Kita berharap Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Begitu pula kita berharap amalan ibadah kita semenjak kita mukallaf sampai akhir hayat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna walakal hamd la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyun ya Qayyum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma'as syahidin. Ya Rabb kami telah menyatakan iman kepadamu. Kami siap mengikuti Rasulmu. Catatlah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan atas ketauhidanmu. Allahumma Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menyatakan iman kepadamu. Maka ampunilah dosa dan kesalahan kami. Jauhkanlah kami daripada siksa-Mu. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami, maka ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak, yang tersembunyi maupun yang jahar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah pula kesalahan-kesalahan kami ya Allah, kezaliman kami kepada Engkau ya Allah, atas dasar perintah-perintah yang telah kami lalaikan ataupun yang kami tinggalkan. Ampunilah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu pula kesalahan dan dosa kepada ibu bapak kami, kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, maafkanlah. Apabila Engkau tidak mengampuni dan memaafkan, maka kami termasuk orang yang tercela dan orang yang rugi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami meyakini bahwa setiap manusia akan menghadapi kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan berbuat kebajikan. Wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Ya Allah, di antara saudara-saudara kami telah mendahului kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ketika kami dimasukkan dalam liang lahat, masukkanlah dalam keadaan baik. Begitu pula ketika kami dibangkitkan, bangkitkanlah kami dalam keadaan baik. Allahumma Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikanlah tangan kanan kami menerima kitab-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang dalam naungan dan ridha-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wansurna mujahidina fi kulli makanin. Allahumma ansurna mujahidina fi Palestina. Allahumma ansurna mujahidina fi kulli makanin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam jannahnya melalui pintu Babur Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Syamana wa syamakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.